Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap pelajaran? Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Ambia. Kenapa Ambia? Oh. Jatuh. Kita doakan semoga Ambia cepat sehat, terus bisa berkumpul lagi dengan kita untuk sama-sama belajar. Amin. Oke. Hari ini kita bertemu dengan mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu produksi konten dan diseminasi konten digital. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu memproduksi konten digital yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan target audiens. Lalu yang kedua, murid mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dan hak cipta dalam produksi dan diseminasi konten digital. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Semoga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Ya, sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya? Ya. Oke. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Tahukah kalian apa itu konten digital? Setiap hari kalian pasti berhubungan dengan konten digital. Iya, pasti berhubungan dengan HP. Tapi apa itu? Konten digital? Bisa dalam bentuk apa saja konten digital? Apa saja jenis konten media digital yang kalian ketahui? Ada? Video, foto, audio, terus apa lagi? Visual atau teks, infografis juga termasuk konten digital, ya kan? Ya. Lalu kalian pernah kan bikin konten digital? Pernah. Bikin apa? Poster, status, itu juga konten digital status. Ya, SW, terus IG, itu konten digital bukan? Ya. Nah, bagaimana membangun struktur cerita yang baik agar konten bisa lebih mudah diingat? Kalian kalau bikin, itu ada strukturnya atau cuman bikin doang? Apa strukturnya? Apa? Ada? Apa? Strukturnya gimana? Ada awalan yang menarik supaya tertarik, jadi orang tetap stay di kontennya kamu. Contohnya? Pakai apa biasanya? Klik video yang udah akhir terus diklik di awal. Oh, iya. Jadi ngambil di split yang inti-intinya biar orang tertarik. Ya, oke. Yang lain? Yang lain gimana? Apa? Rafa? Judul atau headline, terus pembuka atau opening. Oh iya, jadi judul atau headline-nya apa, pembukanya apa, openingnya apa? Pembuka kan open nih. Ya, isi konten. Ya. Terus diselingi juga dengan apa? Dipadukan dengan musik-musik yang bikin menarik. Backsound, soundtrack. Ya, backsound soundtrack. Ya. Oke, kalian jago pasti ya bikin konten digital. Oke, kita pelajari lebih dalam cara membuat atau cara memproduksi konten digital. Oke. Kita masuk ke materinya dulu sebelum nanti kalian membuat konten digital yang menarik. Memahami perkembangan digital dalam konteks komunikasi, maka diperlukan pemahaman dasar komunikasi, terutama unsur-unsur komunikasi, yaitu ada Komunikator, Media, komunitas, dan efek atau timbal balik. Mana keseluruhan aspek tersebut akan berjalan secara bersamaan guna menghasilkan pesan yang efektif. pesan yang efektif itu pesan yang bagaimana?
pesan yang bisa diterima oleh audiens. Langsung nangkep kalau kamu bikin iklan, itu orang tertarik dengan iklan kamu, ya enggak? Lalu jenis-jenis konten atau jenis-jenis media digital dibagi menjadi yang pertama ada teks, yang kedua KA. What is KA? Di awal tadi KA adalah kecerdasan artifisial, atau biasanya kamu mengenal dengan yang namanya AI. Apa itu? Artificial Intelligence. Sekarang sudah tidak bilang lagi AI, tapi bilangnya KA. Apa KA? Kecerdasan artifisial. Apa? Kecerdasan artifisial. Jadi nggak bilang lagi AI, tapi bilangnya apa KA? Kecerdasan artifisial. Dan sekarang kita sedang mempelajari salah satu materi di KA, yaitu produksi konten digital. Nggak cuman video, tapi juga ada berapa tadi? 6. Oke. Selanjutnya, pembuatan konten di media digital yang perlu diperhatikan adalah strategi dalam penyusunan pesan. Ada berapa strateginya? 7. Yang pertama, harus menentukan tujuan yang jelas. Kamu bikin konten itu mau buat apa? Apa mau apa? Menarik perhatian orang, dia menarik perhatian orang. Orang apa seseorang? Tujuannya mau menarik perhatian orang, biar apa? Biar terkenal. Pernah? Tujuannya apa yang lain selain menarik perhatian orang? Bisnis, iklan ya. Terus menginformasikan kepada pengikut kita tentang kegiatan kita. Pamerlah ya. Ya. Menghibur. Terus cewek nih cewek. Iya, mengedukasi, betul. Motivator. Wih, ya. Motivator, education. Ceweknya gimana nih cewek? Halo? Udah dijawab semua, kamu kalah cepet. Oke, selanjutnya target audience. Kalau tadi kamu mau membuat konten tentang education, target tujuan kamu adalah untuk pelajar. Kalau untuk bisnis? Pebisnis, untuk para pebisnis atau untuk semua orang yang melihat agar tertarik terus beli gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, penulisan dengan gaya bercerita. Penulisannya harus yang jelas ya. Terus fokus pada inti pesan. Walaupun ada tulisan, tapi kamu jangan tulisan tok yang panjang. Nanti malah orang bosen, nggak tertarik ya. Diambil inti-intinya saja, fokus pada inti pesan. Lalu ada nilai emosional yang kamu masukkan di sana, dan ada manfaat yang disampaikan pada pesan tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kamu membuatnya harus menarik dan relevan. Itu 7 dari cara atau strategi dalam penyusunan pesan. Kalian kalau bikin konten digital pernah menggunakan salah 1, salah 2, salah 3, salah 7, salah 1 apa? Kamu bikin menerapkan apa? Hah? Sinematik. Sinematik masuknya kemana nih? Nomor 7, visual yang menarik dan relevan. Bikin apa kamu?
Motor, suka motor. Buat anak konteks yang nggak sih buat anak juga sih. Maksudnya buat banyak orang tuh kayak ya ambil aja gitu. Bikinnya gimana bikinnya? Video motor. Bentar. Harusnya ibu ada satu lagi nih mic-nya. Mic-nya mana? Oh iya, ketinggalan. Biar kedengeran. Ini yang mau jawab Arya apa Rafa? Loh. Kan yang suka motor Arya, Iya. yang jawab Rafa. Loh, ya udah enggak apa-apa. Mana? Bantu. Tadi sampai mana Cek, ya? cek. Ini ya. Visual yang menarik dan relevan bikinnya pakai apa biasanya Arya? Rafa. Iya, Ini HP-nya. kamera yang bagus ya, Bu. Ya. Ya, terus dari segi pencahayaan dan latar tempat yang jangan awuk-awukan gitu loh, Bu. Ya, biasanya sih kalau sinematik motor itu kadang di pinggir jalan atau kadang malah di tempat yang agak mainstream gitu, di pinggir sawah atau di mana gitu. Sama siapa? Ya, itu Sendiri. Yang tag videonya sendiri juga. Jadi kamu biarkan kamera diam, terus kamu jalan. nah, Oh, yang diam motornya, terus kameranya yang jalan. ya. Enggak, Oh, kamunya enggak ke Contoh. video, kamu cuman ngerekam ini. contoh ini objek, ini motornya objek. Nah, Oke. ini kamera saya begini. Nah, ya di video motornya, tapi nanti pindah ini loh, pindah posisi atau Oh, iya. Berarti kamunya nggak ikut ya. Yang ikut adalah hanya motornya aja. tapi diiringi ya musik-musik yang lagi viral. Motor apa Arya? Vario kaset R, Vario kaset R. KZR. Di mana biasanya? Biasanya di rumah. Di rumah. Berarti kalian sering melihat statusnya Arya ya tentang motor. Yang cewek nggak berteman sama Arya. Oke, next. Nah, memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan, fokus lagi ya. Memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tepat sesuai kebutuhan dan harapan harus menggunakan prinsip tata letak, jenis huruf, dan warna guna membantu aduh. Aduh. Sabar ya. Padahal nggak diutak-atik ya. Guna Aduh, ini nih yang agak lumayan ya. Tidak mudah dilupakan. Apakah kamu pernah melihat konten digital yang tidak mudah dilupakan? Apa? Timothy Ron. Ini gue yang lagi viral. Apa? Iu Kintaro itu yang masih wasit sekitar 9 tahun, motivator. Jadi perintis itu lebih enak di bawah iya, di situ letak asiknya. Jadi perintis itu lebih enak daripada? Yang bilang 80.000, yang bilang Hah? kopi 80.000. Kopi 80.000 kenapa? Timothy, Bu, itu katanya. Oh, Itu Timothy. kayak kopi 80.000 itu yang mahal bukan kopinya, tapi kan yang pasti orang-orang yang kopi di situ itu orang-orang yang memiliki mindset yang bagus kan, yang punya ilmu lah. Jadi kayak kamu mau berbisnis, nah itu bisa nanya saran sama ini pembisnis yang udah sukses. Di situ di Timothy 80 itu. Ya, ini ya. Gak tahu ini, Bu. Apa sih? Yang cewek tahu nggak? Paham nggak? Apa yang mereka bilang? Jujur ibu nggak paham nih, malah mereka udah sampai ke sana nih. Apa Dam? Tolong Dam, dijelaskan. Ini anak cewek. Dulu pas 2024 itu salah satu miliarder Bitcoin namanya Timothy Ronald, itu ya sering motivator orang-orang. Nah, terus dia ngomong di salah satu podcastnya bilang kayak saya lupa isi kontennya, tapi intinya dia bilang kopi harga 80.000, tapi yang
bukan masalah harga, tapi masalah orang-orang yang di situ itu orang-orang yang memiliki mindset dan apa ya, memiliki ilmu bisnis gitu dan sebagainya. Nah, terus itu viral di sindir-sindir banyak konten kreator kayak kopi 80.000, apa makan aja susah, masa disuruh. Ngopi 80. Iya, betul. Itu yang bikin apa banyak ya. Dong sih. Yang bikin orang jadi keinget terus, viral gitu ya. Apalagi nih Yukita. Tahu nggak? Ryu Kintaro. Kenal nggak Ryu Kintaro? Apa ini Ryu Kintaro? Masya Allah. Itu anaknya salah satu pebisnis juga yang udah sukses gitu. Itu Ryo Kintaro pas udah dikasih bisnis dari umur 5 tahun gitu. Dia kan udah pewaris gitu. Udah Pas tinggal ngelanjutin. ya dia juga bikin buku tentang 7 tahun udah dapat 1 miliar pertama gitu. Padahal itu kan 1 miliar pertama itu pasti Dari orang tua. dari orang tuanya juga. Itu kayak dikasih bisnis. Dia tiap tahun kan dapat angpau tuh. Ya, angpau di review dapat 77 juta itu. Terus yang lagi viral sekarang dia ini bikin satu konten, satu video. Apa ya, saya lupa kata-katanya, intinya dia bilang jadi perintis itu asik gitu, kayak setiap langkah nggak ada yang tahu kedepannya gimana, mau jadi apa masa depannya. Terus bilang juga jadi perintis itu apa asik karena tidur paling terakhir, bangun paling awal gitu. Terus banyak yang nggak terima sama statement itu, katanya dia pewaris tapi ngomongin perintis, jadi nggak klop make ya. sense Iya. gitu. Oke, tapi bener loh jadi perintis lebih asik daripada pewaris. Kamu bener apa enggak nih? Ya. Kita itu kan ditanya lahir di keluarga yang sederhana yang harus dari nol Zero. Nah, apa pilih tinggal lanjutin bisnis orang tua yang udah punya akses di mana-mana gitu. Hidupnya aman lah gitu. Bentar ya. Ambil. Oke. Kita lanjutkan ya. Stop dulu, zero to hero. Back to konten digital ya. Nanti panjang soalnya di situ ya. Ibu menangkap di situ, tolong tutup lagi pintunya, Mbak. Ibu menangkap di situ berarti ada konten viral yang membuat kamu tertarik dan kamu ingat sampai sekarang. Bahkan Rafa itu bisa menjelaskan ke kalian walaupun kalian beberapa ada yang nggak paham. Tapi nangkep ke Rafa dan juga Adam, berarti ini masuk ke tidak mudah dilupakan. Lalu masuk lagi, secara umum prinsip-prinsip dalam penyusunan tata letak terdiri atas 7 ya. Jadi untuk mendapatkan suatu konten digital yang bagus, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan tata letaknya yang ada 7 ini. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada keseimbangan, kesebandingan, irama. Oke, apa itu kesatuan? Kesatuan itu merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Ada harmonis di situ baik warna ataupun pencampuran warna ataupun tata letak ya. Terus pencahayaan ya. Itu menentukan yang namanya kesatuan atau unity. Lalu ada keseimbangan atau balance, keadaan di mana berbagai unsur atau bagian berada dalam posisi atau jumlah yang proporsional. Jadi itu proporsional, mau ngambil gambar itu yang proporsional ya. Kecuali kita mau menekankan pada satu gambar yang biar semua orang itu fokus pada gambar itu, nah kita baru gedein yang itu. Tapi kalau misalkan nih foto produk, kita mau membuat kayak sebuah konten
biar orang yang melihat itu langsung tertuju pada satu produk dan produk itu bisa kejual lumayan banyak gitu. Caranya gimana? Ya kita fokus pada produk itu, digedein ya, terus nanti baru dimasukin yang lainnya seperti teks-teks ya, ataupun infografis yang lainnya. Terus ada kesebandingan, merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar. Lalu selanjutnya ada irama atau pola tata letak yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak. Biasanya kalau video ada tata letak yang sama kayak gitu ya, jadi diulang-ulang. Terus ada penekanan atau fokus, fokusnya mau mana nih? Untuk menarik perhatian atau menghilangkan kebosanan. Lalu ada repetisi, yaitu apa repetisi? Ada beberapa unsur tata letak. Dan yang terakhir ada kontras. Apa itu kontras? Repetisi warna pada bentuk yang berbeda, repetisi garis dengan dimensi yang sama pada warna yang berbeda. Itu adalah 7 yang harus diperhatikan tentang tata letak, penyusunan tata letak, prinsip-prinsip untuk membuat produksi konten digital. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Lanjut ya. Lanjut ke diseminasi konten digital. Apa yang kalian ketahui tentang diseminasi? Penyebaran konten. Sebelum masuk ke sini ya, kamu sudah berarti kalau diseminasi adalah penyebaran konten, kamu sudah pernah melakukan diseminasi, betul? Pakai apa biasanya, Mbak? Pakai apa? Pakai WA. Pakai WA. Bisa kan pakai WA? Pakai TikTok. Pakai TikTok. Bikin apa tuh kamu biasa pakai TikTok? Bikin Velocity, Bu. Velocity. Bisa Velocityan? Bisa. Bisa? Bisa Velocityan. Nanti Ibu lihat TikToknya. Kamu? Pakai Punya media sosial? punya. Iya, apa? Biasanya aktif. Ada YouTube, TikTok. YouTube. Kamu punya YouTube? Kamu ngupload apa di YouTube? Pernah bikin video terus upload di YouTube? Pernah. Pernah? Apa? Apa? Yang pernah kamu buat? Lupa, Bu. Kamu? Di WA. WA. Gak ada yang lain selain WA? IG. IG. Ngapain aja di IG? Bikin SG doang sih. Ganjen-ganjenan ya? Enggak, Ibu. Bikin Apa? konten. Konten apa? Ya video biasa. Hah? Aduh, Airin kelihatan. Oke, jadi diseminasi itu adalah konten digital yang merujuk pada distribusi atau penyebaran konten. Ibu yakin kalian semua sudah pernah melakukan yang namanya diseminasi, tapi baru tahu bahwa itu namanya. Nah, apa saja sih platform yang dapat digunakan untuk diseminasi konten? Yang pertama ada media sosial dulu. Media sosial ada punya Oke. Platform video punya? Buat ngupload apa buat lihat? Yang buat ngupload angkat tangan. Apa, Dam? Konten mini crab, Bu. Konten mini crab, mau jadi YouTuber mini crab. Iya, mainin mini. Udah berapa video yang kamu upload? 4. Itu udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun 4 video. 4 tahun yang lalu. Oh, 4. Oh, berarti udah ini ya. Udah nggak lanjut lagi. 4 tahun 4 video, 1 tahun 1 video. Cocok nggak jadi YouTuber kalau kayak gitu? Minimal seminggu 2 video yang diupload ya.
Punya? Nah, oke, podcasting platform. Dipakai buat apa? Apple ya. Berat nggak sih? Oh, kamu? Oh, Arlan punya. Beda ya. Ini nih? Nggak, situs web dan blog. Udah punya web. Blog. Nanti pelajaran informatika ketemu sama ibu bikin blog. Next ya. Email marketing. Email mah semua udah punya lah. Punya kan? Ingat passwordnya enggak? Ingat emailnya apa? Passwordnya ingat? Kalau email satu password. Jadi ingat terus. Streaming platform. YouTube Live ya. IG juga bisa ya. Apalagi yang bisa, TikTok bisa. Marketplace, Amazon, eBay. Oh, ini jauh ya. Nggak pakai itu. Ada pertanyaan tentang diseminasi konten digital? Oke, selanjutnya berarti kalian mengerjakan LKPD. Semuanya bawa HP ya? Oke. Satu anak satu karena ibu pengen kalian semua mencobanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 1, 2, 3, 4. HP-nya dikeluarkan. Nanti perwakilan 4 anak maju ke depan. Siapa yang maju? Yang maju itu nanti kita akan acak pakai spin wheel. Oke? Nah, aktivitasnya silahkan kalian membuat konten digital berupa promosi produk. Sudah memilih produknya? Ya. Lalu, buatlah konten digital promosi produk bisa dalam bentuk JPEG ataupun PNG ataupun video. Kamu bisa gunakan apapun, bisa Canva, Filmora atau Capcut untuk aplikasi yang kamu gunakan. Nah, pembuatan kontennya harus memperhatikan 7 strategi yang sudah kita pelajari. Ada apa saja? Ya, tujuan, target audiensnya apa, penulisan dengan gaya bercerita, lalu fokus pada inti pesan. Itu satu konten video atau PNG-nya harus mempunyai semua ini apa struktur ini dari ketujuh ini. Apa salah satunya aja? Salah 5. Salah 5. Iya. Jadi minimal ada 5 unsur yang ada di 7 unsur yang ada, ya. Lalu kamu silahkan langsung kalau udah jadi langsung mendesiminasikannya ke dalam media sosialnya kamu, terserah mau di mana, ya. Bisa di media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun di platform video YouTube ataupun TikTok, terserah mau di mana, paham? Setelah itu nanti hasilnya kamu kirimkan ke link drive. Coba salah satu WA ke ibu, nanti ibu kirimkan link drive-nya ke kamu, biar nanti dikirimkan ke grup kelas. Siapa yang mau WA ibu? Punya nomornya kan? Ada tenggat waktu nggak, Bu? Iya. Waktunya 15 menit. 20 menit deh, 20 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, nggak apa-apa. Kamu bisa cari. Saya kan udah video kayak gini.
tinggal dibuat boleh nggak? Boleh. Ya. Apa? Jual jasa gitu, jasa. Yuk, kan saya jual produk kayak gini, Bu. Boleh nggak, Bu? Kayak kan ini store, bukan store, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh, jadi ini produknya kamu. Iya, udah dari dulu saya juga ya, Bu. Dari dulu. App murah aman cepat sampai 3 detik aja, Bu. Udah sampai, Bu. Dana finish OVO, guys. Oke. Ibu, saya Buat apa Ibu nggak mainan kayak gitu, Dam? Di sini nggak bisa ya. Nanti kalau udah selesai, udah diupload, nanti maju ke depan, nanti ada 4 anak yang akan mempresentasikannya di depan kelas. Ibu klik spinnya, nanti keluar namanya. Jadi semuanya harus bersiap. Semua ada namanya, nggak mungkin nggak ada. Ini kelas 9F. Kerjakan dulu Arlan. Satu anak WA ke ibu dong. Mah, WA ibu ya, Mah. Punya nomornya ibu kan? Kayak gini menarik apa tidak? Gak ada logo-logonya, gak ada gambar apa, itu cuma tulisan. Ibu gak tertarik. Hah? Kamu punyanya? Nah, punya nomornya ibu. WhatsApp ibu ya. Masa harus nyari sinyal dulu sih ke depan? Gimana? Catering sama temennya. Ibu juga nggak bisa nyambung internet nih. Semuanya internetnya aman? Internetnya aman?
Ya, Ini. Aduh maaf. Nanti lagunya belum. Nanti juga ada. Saya pakai gitu. Ini. oke. Pakai apa itu? Capcut. Satu ya. Berontak apa? Itu ujiannya. Gimana? Kamu udah WA ke ibu? Nah, udah. Centang satu ya? Ya, soalnya internetnya belum. Cupcake. Nanti ini nih. Tolong bagikan ke grup kelas ya. Siapa namanya, Mbak? Iva. Link pengumpulan drive akan dikirimkan oleh Iva ke grup kelas. Jose bisa WA Ibu. Gimana? Bikin apa, Ainur? Wow. Sepatu siapa itu? Hati saya. Itu sepatunya kamu? Iya. Bagus. Kamu ambil fotonya pakai apa? Good. Pakai Chat GPT. Apa nih? Tulis. Kamu suka baca? Oh, buku tulis apa buku tulis? Buku tulis. Ayo, Arlan. Hapus nomor Selesai. Kamu kanvanya nggak bisa? Hapus nomornya itu. Nomor apa? Ya, ada nomor WA-nya. Dihapus aja. Nomor WA-nya kamu nggak mau kamu kirimin. Dibaca lembar kerjanya, kalau udah selesai apa yang harus dilakukan? Belum kelingot. Kamu desiminasikan dulu pakai apa? Itu udah di TikTok? Oh, udah. Iya, harus desiminasi. Kamu bisa pakai platform apa aja, terserah. Apa? Linknya. Nanti linknya. Iya. Yang di-upload linknya.
Aduh, ini berarti harus harus buka. Sinyalnya susah ya. Iya, terus lagi bakar ini. Udah. Jangan jauh-jauh ya, depan saja. Udahnya? Udah mah. Sinyalnya susah. 10 menit di luar ya. Harus sudah selesai. Iva, sudah dibagikan ke grup kelas? Link sudah Ibu bagikan, sudah Iva bagikan ke grup kelas ya? Yang ini nanti dibagikannya nanti ya, Pak? Kalau Ibu suruh bagikan, nanti baru dibagikan. Ibu buka pintunya, siapa tahu sinyalnya bisa lebih bagus. Kenapa? Tapi ininya belum diganti, jangan dibaca dulu. Ya nggak apa-apa. Waktu 10 menit lagi ya. Sepuluh menit lagi. Jangan kaget gitu dong. Udah, Fian. Kenapa diam aja? Cari konsep, cari ide. Belum dapet. Cepet, waktunya jalan. Kamu video pakai apa di rumah? Pakai HP ini. Sumpah nih. Itu tangannya kamu? Iya. Emang enak itu dipakai? Enak, Bu. Bikin apa? Ini kayak bisa melebarkan, mencerahkan. Jualan kosmetik. Mana Dil? Gak bisa-bisa sinyalnya. Udah Catherine. Udah selesai kan? Ini lagi upload linknya, Bu. Kamu ini pakai data sendiri apa tethering? Pakai data sendiri. Mau coba keluar, Ibu tawarkan. Sini aja. Ayo, waktunya jalan. Kalau udah langsung didesiminasikan. Kalau sudah langsung didesiminasikan.
ke media sosialnya kamu. Udah, Bilkis. Waktu udah berjalan, masih cari inspirasi, Pian. Ainur udah mau jadi, Arya udah mau jadi, Arlan udah jadi. Udah, langsung diupload loh, langsung diupload. Terus langsung di storekan ke link drive-nya. Kenapa? Nggak apa-apa, apa aja. Nah, di game Free Fire kan ada guild. Nah, biasanya ada pakai logo-logo. Nah, ini saya jual logonya. Nggak, Bu, itu foto, Bu. Nanti tak ekspor jadi foto. Nggak apa-apa kan, Bu? Kamu jual logo, emang laku logo? Laku di anak-anak. Aplikasi logo, link laku. Semuanya bisa jadi cuan. Ini logo orang Nat. kan kamu ambil? Gue ini saya yang buat. Nanti bisa ganti ini request apa gitu. Apa namanya Jadi diganti. ceritanya kamu jualan logo. Ya, ini ini contoh. sampel-sampelnya. Tapi mereka bisa request nanti mau bikin kayak apa. Ya, ini yang di harga 7K 7.000. Iya. Ya kan manual gue nih. Gitu mentahan bangsanya itu yang Kamu jual juga harganya 3.000. Kamu jual harga 7.000. beda, Bu. Saya lebih. Allah. Keren. Gimana, kids? Langsung diupload ya. Waktu 5 menit lagi. Link TikToknya, disalin linknya. Iya. Kamu kan ini uploadnya pakai TikTok. Ya udah berarti link TikToknya kamu masukin. Belum ada yang mengirimkan jawaban?
Oh, sudah 2 anak yang sudah mengirimkan jawaban. Sydney sama menyala abangku. Muhammad Sydney sama Adam Gifarid, 2 anak. Yang lain masih ditunggu waktunya 5 menit lagi. Setelah ini presentasi. Ayo, Nyek. Ayo. Kamu mau cari sinyal? Mau upload? Iya, lagi ngupload. Keluar dulu nggak apa-apa biar cepet. Nyari sinyal di luar. Udah Arya? OTW upload. Pian, gimana Pian? Udah Rafa, langsung upload. Firzi, gimana Firzi? Udah apa? Tapi belum ada nama kamu di situ, Fir. Baru 2 anak. Aman, Dil. Sinyal aman, Dil. Widih. Jangan bilang itu template. Udah. Yang ditaruh di situ linknya ya. Ya. Gimana? Kan belajar. Nanti sambil jalan nanti kamu perbaiki dulu. Perbaiki lagi. Apa yang menurut kamu kurang gitu ya. Selesainya 88. Pakai TikTok dua-duanya nih. Kemana? Tiga anak yang udah kirim waktunya 4 menit lagi. Arlan udah, Lan. Firzi sih? Saya kan pakai IG, kenapa kepotong? Ya berarti kamu masukinnya real loh. Real. Mana gimana sih nggak tahu. Masya Allah. Ulang dari awal. Real. Ini apa Bu? Mana Bu? Nanti Ibu kasih tahu. Ya, satu-satu. Habis, Wan. Tiga jawaban, waktunya 2 menit lagi. Momet Ibu lihat ini. Nggak kelihatan loh. Kecil-kecil banget tulisannya. Ke yang fokus ke intinya aja. Jangan terlalu banyak tulisan. Nanti itu konsumen males bacanya kalau tulisan panjang-panjang. Panjang-panjang, kecil, males banget nanti bacanya. Baru 3 anak, masih 3 anak. Halo, halo. Perempuan mana perempuan?
perempuan. Laki-laki semua yang udah upload. Aduh. Ayo makan ya. Nggak apa-apa, upload dulu waktunya. Mau habis. Salin ini, Nek. Salin apa? Nyalin ini. Bagikan aja, bagikan. Salin tautan. Main Inja, Pak. Waktunya habis, Mbak. Silakan masuk. Waktunya habis ini, 3 anak doang yang ngirim. Cepetan. Ngelak. Apanya? Kelihatan nanti. Nggak apa-apa, nggak mau ngapa-ngapain juga ibu sama email. Yang penting kamu ngumpulin tugas, nggak akan ibu munculkan di sini. Nggak. Gimana Firzi? Cari sinyal. 4, siapa nih? 4 anak. Ayu, Gusti, Ayu, Anya udah. Kamu belum? Katanya udah. Ini lagi. Wajib sonek atau Ya Alia udah. Sini casan bawa sini. Casannya. Wah, nggak bawa casan. Baru 5 anak yang berhasil mengirimkan. Tidak boleh menyerah. Oh, udah. Yeay. Oke, nih 8. Oke, sip, 8 anak. 8 dari 30 berapa? 6. Jauza. Sembilan anak. Semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Perwakilan dari 9 anak ini nantinya akan maju ke depan. Yang lain tetap berusaha ya. Karena waktunya terbatas. 10 anak ini coba kita nyalakan spinnya ya. Apakah ada dari 10 anak ini? Hitung. 1, 2, 3. Ambia nggak berangkat. Ulang ya, sampai namanya muncul. Alif, Dewan Penggalang, oke. Lagi percobaan ketiga. Nih Matu, muka Roma, silahkan maju ke depan. Ibu remove ya. Nikmah, kita cari punya Nikmah, mana nih Nikmah?
Bismillah, semoga sinyalnya oke ya. Jangan di privat. Ibu nggak bisa cek kalau di privat. Berarti lambo bentar lagi. Masih ada waktu untuk ngelek nggak? Jangan di ngelek-ngelekin. Duduk, Mas. Duduk, Fadil. Firzi, jangan di situ, Firzi. Duduk sini nih. Biar kamu bisa duduk. Di mana? Ini buat apa, Bu? Bu. Udah? Silakan maju ke depan. Dijelaskan produknya, kenapa bikin konten kayak gitu, produknya apa, terus kenapa diseminasinya itu pakai Instagram, pilih. Ibunya belum masuk. Aduh, gimana nih? Coba yang lain ya. TikTok bisa kebuka nggak ya? Oh, mau nih, TikTok mau. Ini punya siapa nih? Aulia, maju Aulia. Maju dulu. Banyak yang harus kamu jelasin. Ini bagus loh kontennya. Nanti. Silahkan Anya. Ini adalah kontennya Anya. Oh iya, kontennya Aulia. Aulia namanya sama kayak ibu ya, Aulia. Jangan nginjek-nginjek itu kamu, Firzi. Nanti pada kayak gitu. Rada nge-lag ya. Bu, ini kelihatan. Itu siapa? Kamu? Shush. Jangan fokus ke sana, fokus ke ini nih. Jadi dia punya kamu. Iya, silakan. Kan kamu yang mau presentasi ya. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Aini. Saya akan mempromosikan Herboris Body Serum. Bu, ulang dong, Bu. Gak apa-apa, terus. Mengalir seperti air. Bu, ulang. Oh, ulang. Oh, bilang dong. Silakan. Bu, berhentiin. Ya. Herboris Body Serum mengandung 5 kali vitamin E, instant break,
with booster formula. Herboris mempunyai banyak varian, salah satunya raspberry dan tomato. Iklan ya. Wih. Wanginya fresh banget loh dan dapat melembabkan dan mencerahkan. Dengan net 180 ml, cocok untuk pelajar dan yang pasti harganya terjangkau. Itu tangannya Aulia loh. Diperkaya apa? Diperkaya with booster. Udah lanjut aja nggak apa-apa. Terus, mati. Untuk hasil yang maksimal, gunakan rutin 2 kali sehari, pagi dan malam. Yang lain udah pada check out. Masa kamu masih mikir-mikir? Jangan lupa check out. Jangan lupa check out. Apa ini? Enggak, udah. Oke. Sekian promosi. Nanti belum, tanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Dapat dari mana videonya? buat sendiri. Sumpah. Pencahayaannya pakai apa tadi? Cuma pakai flash kamera belakang. Pakai flash kamera belakang. Ada lagi Ada yang pertanyaan? lain? Ya kan? Bikinnya pakai apa? Bikinnya pakai capcut. Kenapa pilih TikTok untuk desiminasinya? Siapa tahu FYP. Nanti ke Amin. akun Herboris minta kirimin. Oh ya, oke. Oke, beri tepuk tangan untuk Aulia. Sekian promosi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena waktunya terbatas, presentasi yang tadinya mau 4 orang jadi 1 orang aja nggak apa-apa. Senang banget sih. Tapi Ibu tetap menunggu jawaban kalian. Ini baru ada 16 anak dari 36. Jadi masih kurang berapa? 20 anak. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD. Mengerjakan asesmen sumatif. Linknya silahkan dibagi Iva. Waktunya 5 menit. 10 soal waktunya 5 menit. 1 soal setengah menit. Dibagikan Iva udah. Di grup ya. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Arin rumah kemana? VN Kalau sudah selesai bisa langsung dikirim ya. Ayo dikerjakan, Anya.
Airin. Iya nanti itu ngerjain dulu tes sumatifnya ya. Selesai? Ayo waktunya jalan. Udah nah. Nyanyian siapa sih ini? Aulia ya? Selesai? Nge-lag. Nge-lag. Dikerjain sendiri-sendiri. Iya. Kerja, nah. Dikerjain. Langsung kirim ya. Kirim. Iva udah? Sip. Udah Aulia? Nanti dulu bawa tasnya. Udah Rafa? Dah. Cepat. Apa? Kontroversi itu apa? Kontroversi. Video kontroversi yang bikin sesuatu itu bisa positif, bisa negatif, tapi kayak booming atau viral. Sudah. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan tes sumatif. Bagi yang nge-lag, nanti kalian bisa lanjutkan di rumah. Tetap dikerjakan. Ibu tunggu paling lambat hari ini jam 14.00. Paham? Berarti tes sumatif dan juga konten digital yang belum upload, Ibu tunggu hari ini paling lambat jam berapa? 14.00. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengisi refleksi. Yang punya kertas kecil hijau atau orange di meja, silakan tulis refleksi hari ini. Ya. Lalu kalian tempelkan di depan. Waktunya 3 menit. Maksudnya, metode pembelajarannya apa, kamu memahami instruksi yang dilakukan, terus kamu paham apa tidak, terus apa yang kamu rasakan, terus sikap positif apa yang kamu peroleh selama mengikuti pembelajaran. Ini nggak ada. Ada. Tadi ada semua sih. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di sini di depan. Langsung, Pian. Langsung. Firzi, dah. Disuruh nulis refleksi. Ya, tempelin dam.
Coba baca Metode refleksi hari ini. metode pembelajaran menggunakan proyektor sangat menarik dan mudah dipahami. Perasaan saya sangat senang. Senang. Oke. Ayo, langsung aja rame-rame nggak apa-apa, nanti Ibu acak siapa yang berbicara. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jangan pakai tas. Belum suruh pulang. Hah? Emang kali? Ya nggak apa-apa. Ini nggak nempel kan? Ya berarti kamu yang nempel apa enggak? Nggak nempel kan, ya udah. Yang nggak nempel siapa? Sini. Berarti kamu ngomong. Ah, Yang kencang. metode belajar. Sing seru. Masa metode belajar ibu aja yang cewek suaranya Nah, bisa. lantang. Metode belajar saya hanya menggunakan audio saja. Soalnya ya. Terus perasaan saya sangat senang dan asik. Hal positif yang diperoleh hari ini mendapatkan ilmu untuk mengedit dan mempromosikan barang. Ya. Kasih. Gimana perasaannya? Tugas aman? Tes sumatif bisa ngerjain? Nilainya berapa? Gak muncul ya? Oh. Kayaknya ibu munculkan deh. Enggak ya? Oke, terima kasih untuk... Enggak, buat kamu aja. Ya, ini buat kamu aja. Terima kasih untuk hari ini. Untuk semangatnya, kalian luar biasa. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar masih di materi coding dan kecerdasan artifisial. Nanti insya Allah kita akan bertemu dengan etika kecerdasan artifisial. Sebelum Ibu tutup, apa ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.